Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Desi Lestari dengan NIM C201240099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting dalam mata kuliah bisnis global. Saya akan membahas mengenai globalisasi, pasar global, perbedaan negara dalam politik dan ekonomi, budaya, teknologi, sampai etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Intinya semua ini penting agar kita bisa mengerti bagaimana dunia sekarang itu saling terhubung, bagaimana bisnis berjalan di berbagai negara, dan bagaimana kita bisa bersaing di pasar global. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar globalisasi. Nah, kita harus pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana negara-negara di dunia menjadi saling terhubung dan saling bergantung. Hal ini terjadi di bidang ekonomi, teknologi, politik, dan juga budaya. Akibatnya, apa yang terjadi di satu negara itu bisa dengan cepat berdampak ke negara lain. Misalnya seperti krisis ekonomi di Amerika Serikat itu bisa berpengaruh langsung kepada harga barang atau investasi di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong utama globalisasi. Yang pertama yaitu teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu membuat komunikasi dan transportasi menjadi lebih cepat dan juga murah. Contohnya, sekarang internet itu memungkinkan kita belanja online dari luar negeri. Kita bisa membeli pakaian dan juga alat-alat kecantikan itu dari luar negeri. Kemudian sekarang ada fitur video call yang membuat meeting antar negara itu bisa dilakukan tanpa harus terbang jauh, tanpa kita harus ke luar negeri lagi. Dan sekarang ada media sosial yang membuat informasi itu tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Kemudian faktor kedua yang mendorong globalisasi ini adalah perdagangan internasional. Nah, negara menjual barang dan jasa ke negara lain dan begitu juga sebaliknya. Contohnya seperti di Indonesia itu mengekspor kopi dan teh ke Amerika. Sementara kita di Indonesia itu mengimpor smartphone atau pakaian dari Cina dan juga Korea. Nah, itu menjadi salah satu pendorong adanya globalisasi. Kemudian yang ketiga yaitu investasi asing. Nah, perusahaan luar negeri itu menanamkan modal di negara lain. Contohnya seperti Toyota dan juga Samsung yang membuka pabrik di Indonesia. Selain membantu produksi, ini juga pastinya menciptakan lapangan kerja di negara tersebut. Kemudian yang keempat, perusahaan multinasional. Nah, perusahaan besar yang punya cabang di banyak negara itu ikut memperluas hubungan global. Contohnya seperti McDonald, Starbucks, ataupun Coca-Cola, itu mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga menyebarkan budaya dan gaya hidup dari negara asalnya. Nah, globalisasi itu juga menyebabkan adanya perubahan ekonomi global. Yang pertama dari produksi globalnya. Sekarang, produksi barang sering melibatkan banyak negara. Contohnya, seperti produk iPod yang menggunakan chip dari Taiwan, kemudian dirakit di Cina dan dijual ke seluruh dunia. Itu merupakan salah satu perubahan ekonomi. Kemudian yang kedua, persaingan makin luas. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan perusahaan lokal, tapi juga dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Misalnya toko baju lokal itu harus bersaing dengan produk-produk impor dari Cina ataupun Korea yang pastinya harganya lebih murah dan juga desainnya lebih menarik. Kemudian yang ketiga itu inovasinya lebih cepat. Nah, globalisasi itu mempercepat teknologi dan inovasi. Contohnya seperti tren fintech, e-wallet, dan aplikasi-aplikasi belanja online itu muncul karena pengaruh dari teknologi global. Kemudian, globalisasi ini juga memberikan dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Kita bahas dulu dampak positif dari globalisasi ini. Yang pertama yaitu pastinya kita memiliki banyak pilihan barang dan juga jasa untuk konsumen. Misalnya kita bisa pilih baju dari Eropa, skincare dari Korea, atau gadget dari Jepang. Jadi kita memiliki banyak pilihan produk. Kemudian
teknologi dan informasi itu berkembang lebih cepat karena ide dari berbagai negara itu bisa diterapkan secara global. Kemudian selain itu lapangan pekerjaan juga bertambah karena seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan multinasional itu membuka cabang dan pabrik di banyak negara sehingga itu pastinya bisa membuka lapangan pekerjaan. Tetapi globalisasi ini juga memberikan dampak negatif. Seperti yang pertama, ada usaha kecil lokal yang bisa kalah bersaing dengan perusahaan besar atau barang-barang impor yang murah. Misalnya pedagang pakaian lokal itu harus bersaing dengan produk-produk massal dari luar negeri. Kemudian budaya lokal juga bisa terpengaruh oleh budaya asing. Contohnya tren fashion, tren kecantikan itu pasti sangat cepat dipengaruhi oleh budaya-budaya asing. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi. Karena negara yang kaya itu bisa menguasai teknologi dan pasar global, sedangkan negara berkembang itu bisa saja tertinggal. Itu yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dari dampak globalisasi ini. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai globalisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai global marketplace dan business center. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan global marketplace dan juga business center. Global marketplace adalah pasar internasional di mana barang dan jasa diperjualbelikan antar negara. Sedangkan business center itu adalah kota atau wilayah yang menjadi pusat kegiatan bisnis dan ekonomi di dunia. Nah, setiap wilayah pasti punya karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Yang pertama ada Marketplace of North America. Nah, Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat dan Kanada itu adalah pusat bisnis dan teknologi dunia. Pasarnya sangat besar dan maju, banyak perusahaan-perusahaan besar dan juga startup inovatif yang beroperasi di sini. Sistem perdagangan dan hukumnya juga cukup jelas sehingga investasi dan bisnis relatif aman di Amerika. Contohnya seperti di New York itu adalah pusat finansial dunia dengan Wall Street dan banyak perusahaan investasi. Kemudian yang kedua, Marketplace of Europe. Eropa memiliki pasar yang stabil dan terintegrasi, terutama karena Uni Eropa yang mempermudah perdagangan antar negara. Kemudian infrastruktur dan juga perdagangannya sangat bagus, regulasinya yang jelas, dan budaya bisnisnya yang menghargai kualitas dan juga inovasi. Contohnya seperti di London, Inggris, itu adalah pusat finansial besar, tempat bank internasional dan perusahaan asuransi beroperasi. Kemudian yang ketiga, Marketplace of Asia. Asia adalah pusat produksi dunia karena biaya tenaga kerjanya yang relatif rendah dan sumber dayanya yang melimpah. Negara-negara Asia juga menjadi pasar besar karena populasinya yang banyak. Contohnya seperti di Cina. Cina itu adalah pabrik dunia yang memproduksi banyak elektronik, pakaian, dan mainan untuk ekspor global. Kemudian yang keempat, Marketplace of Afrika dan Middle East. Nah, Afrika dan Timur Tengah itu memiliki sumber daya alam yang kaya, tetapi beberapa negara itu masih dalam tahap perkembangan. Di Timur Tengah terutama itu terkenal dengan minyak gas, sedangkan di Afrika mulai berkembang di sektor pertanian, tambang, dan juga energi. Contohnya seperti di Dubai, di Uni Emirat Arab adalah pusat bisnis dan perdagangan di Timur Tengah, terkenal dengan perdagangan yang bebas dan properti yang mewah. Kemudian ada Saudi Arabia yang kaya akan minyak dan menjadi salah satu pusat energi global. Mungkin itu saja pembahasan mengenai marketplace dan juga business center. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan negara dalam politik, ekonomi, dan hukum. Yang pertama kita bahas dari sistem politik. Sistem politik adalah cara suatu negara mengatur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Contohnya yang pertama ada demokrasi, yaitu rakyat punya hak untuk memilih pemimpin dan ikut dalam keputusan yang penting. Contohnya di Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kemudian yang kedua otoriter. Otoriter itu adalah kekuasaan lebih
terpusat pada pemerintah. Rakyat hanya punya sedikit peran, contohnya seperti di Korea Utara. Kemudian ada monarki. Monarki itu adalah kekuasaan dipegang raja atau ratu, bisa absolut atau konstitusional. Contohnya seperti Arab Saudi itu yang absolut, kemudian di Inggris itu yang konstitusional. Kemudian kita masuk ke sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu menentukan bagaimana negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Contohnya yang pertama ada kapitalisme, yaitu pasar bebas, yang dimana perusahaan swasta itu lebih dominan. Contohnya di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada sosialisme, yaitu pemerintah banyak mengatur ekonomi dan kepemilikan bersama. Contohnya itu seperti di Kuba. Kemudian ada ekonomi campuran. Ekonomi campuran yaitu ekonomi gabungan antara pasar bebas dan juga kontrol pemerintah. Contohnya seperti di Indonesia dan juga di Jerman. Kemudian kita masuk ke sistem hukum. Nah, sistem hukum itu adalah aturan yang mengatur perilaku warga dan bisnis. Yang pertama ada hukum sipil, yaitu berdasarkan undang-undang yang tertulis. Kemudian ada hukum common law, yaitu berdasarkan presiden dan keputusan pengadilan sebelumnya. Kemudian ada hukum adat atau campuran, itu beberapa negara memakai hukum adat atau kombinasi. Contohnya seperti di Indonesia itu menggunakan hukum nasional dan hukum adat. Kemudian kita masuk ke pembahasan faktor-faktor penentu pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa cepat dan kuat pembangunan ekonomi. Yang pertama dari sumber daya alam, kemudian dari kualitas pendidikan, dari teknologi dan inovasi, dan juga pastinya infrastruktur di negara tersebut. Kemudian yang kelima, negara dalam transisi. Nah, negara transisi adalah negara yang sedang berpindah dari sistem ekonomi yang tertutup atau yang lemah ke sistem yang lebih terbuka dan modern. Contohnya seperti di Vietnam, dulu itu ekonominya tertutup, kini lebih terbuka dengan perdagangan global. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai perbedaan negara dalam politik, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai budaya. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan budaya. Budaya itu adalah kumpulan nilai, kebiasaan, norma, dan cara hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Nah, budaya ini mempengaruhi cara orang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya di Indonesia itu kita terbiasa untuk ramah dan sopan, seperti menyapa orang lain dengan tersenyum, sedangkan di beberapa negara seperti di barat, orang cenderung lebih langsung dan tidak terlalu suka basa-basi. Nah, pertama kita bahas dulu budaya sosial. Budaya sosial itu berkaitan dengan bagaimana orang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat, seperti cara berbicara, kebiasaan sehari-hari, dan juga hubungan antar individu. Contohnya seperti di Jepang, orang sangat menghargai ketertiban, sedangkan di Indonesia itu budaya gotong royong yang masih sangat kuat, misalnya seperti kerja bakti bersama. Kemudian yang kedua, agama dan sistem etika. Nah, agama itu mempengaruhi nilai dan etika seseorang, termasuk dalam mengambil keputusan dan berperilaku, terutama dalam bisnis dan juga kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa dan pendidikan. Nah, bahasa itu adalah suatu alat komunikasi yang utama, sedangkan pendidikan itu mempengaruhi cara berpikir dan kualitas sumber daya manusia. Nah, contohnya perbedaan bahasa itu bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam bisnis internasional. Oleh karena itu kita harus memahami bahasa-bahasa yang ada di luar negeri, contohnya seperti bahasa Inggris. Dan juga negara-negara dengan pendidikan yang tinggi seperti di Jepang ataupun Korea Selatan itu memiliki tenaga kerja yang lebih disiplin dan juga terampil. Kemudian yang keempat, budaya dalam dunia kerja. Nah, setiap negara pastinya punya budaya kerja yang berbeda, seperti cara berkomunikasi, disiplin waktunya, dan juga cara mengambil keputusan. Contohnya seperti di Jepang itu pekerja sangat disiplin dan juga tepat waktu.
Di Amerika itu komunikasinya lebih terbuka dan juga langsung. Sedangkan di Indonesia, komunikasinya cenderung lebih sopan dan tidak terlalu to the point. Jadi setiap negara pastinya memiliki budayanya masing-masing. Nah, yang kelima yaitu perubahan budaya. Nah, budaya ini bisa berubah seiring waktu, terutama karena pengaruh globalisasi, teknologi, dan juga pengaruh budaya luar. Contohnya sekarang sudah ada media sosial seperti TikTok itu yang membuat tren sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, yang pastinya itu bisa merubah budaya-budaya di negara lain, seperti budaya berpakaian dan juga budaya untuk berkomunikasi. Mungkin itu saja pembahasan mengenai budaya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kelima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi adalah kondisi perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara manusia itu bekerja, berbisnis, dan juga berinteraksi. Nah, teknologi sekarang menjadi faktor yang sangat penting dalam bisnis internasional, karena itu bisa mempercepat semua proses dalam bisnis. Pertama, kita akan membahas dulu dampak teknologi. Nah, teknologi itu membawa banyak perubahan dalam kehidupan dan juga bisnis. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi. Sekarang orang bisa komunikasi dari jarak jauh dengan cepat lewat WhatsApp, Zoom, ataupun melalui email. Kemudian yang kedua, mempercepat produksi. Nah, mesin dan juga otomatisasi itu pastinya membuat produksi menjadi lebih cepat dan juga efisien. Kemudian yang ketiga, munculnya bisnis digital. Nah, teknologi itu melahirkan e-commerce dan juga bisnis online. Contohnya kita bisa jualan lewat Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudian yang keempat, akses informasi yang lebih mudah. Nah, sekarang kita bisa mudah untuk mencari informasi. Kita bisa mendapatkan informasi itu kapan saja. Contohnya kita bisa belajar mengenai marketing itu bisa lewat YouTube ataupun Google. Nah, selanjutnya kita masuk ke peluang teknologi. Nah, teknologi itu sangat membuka dan memberikan banyak peluang terhadap bisnis. Yang pertama yaitu pasarnya lebih luas. Nah, bisnis bisa menjual produk ke luar negeri. Contohnya seperti UMKM itu bisa mengekspor produk lewat marketplace internasional sehingga produknya itu bisa dibeli oleh orang-orang di luar negeri. Kemudian yang kedua, modal lebih kecil. Nah, kita bisa mulai bisnis dari rumah tanpa biaya besar karena sekarang sudah ada jualan lewat online tanpa sewa toko, sehingga sewa toko itu bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga itu inovasi produk. Nah, perusahaan itu bisa menciptakan produk baru yang lebih cepat. Contohnya seperti aplikasi digital seperti e-wallet dan juga layanan ojek online. Kemudian kita masuk ke tantangan teknologi. Nah, selain peluang, pastinya teknologi itu juga memiliki tantangan. Yang pertama yaitu persaingan yang semakin ketat. Karena semua orang bisa berjualan, pastinya kita akan memiliki banyak pesaing karena semua bisa berjualan online. Contohnya di marketplace seperti Shopee, kita bisa menemukan banyak orang yang menjual produk yang serupa. Kemudian yang kedua, keamanan data. Nah, resiko kebocoran data atau penipuan online itu pastinya juga sangat beresiko. Contohnya seperti akun diretas atau data pelanggan yang bisa saja bocor. Kemudian yang ketiga, harus terus update. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, itu kita bisa tertinggal. Contohnya seperti bisnis yang tidak go digital, itu bisa kalah dengan bisnis yang sudah menerapkan sistem online. Mungkin itu saja pembahasan mengenai lingkungan teknologi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keenam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Nah, etika adalah aturan tentang benar dan salah dalam berperilaku, termasuk dalam bisnis. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Yang pertama, kita akan bahas etika dalam konteks lintas budaya dan internasional. Dalam bisnis antar negara, etika itu bisa saja berbeda karena budaya yang berbeda.
Apa yang dianggap normal di satu negara bisa dianggap tidak sopan atau salah di negara lain. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama dari cara komunikasi, kemudian dari cara negosiasi, dan juga kebiasaan dalam bisnis. Contohnya di Amerika atau di Eropa, orang itu biasanya berbicara langsung to the point. Sedangkan di Asia, komunikasi itu lebih halus dan juga lebih sopan. Jadi perusahaan harus menyesuaikan diri dengan budaya negara tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau sering kita dengar sebagai CSR dalam konteks internasional. Nah, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan tapi juga harus memberikan dampak yang positif. Hal yang perlu diperhatikan dalam CSR ini yang pertama dari aspek lingkungan, kita tidak merusak alam, kemudian karyawan itu memberikan gaji dan kondisi kerja yang layak, kemudian masyarakat, perusahaan itu harus membantu juga masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, contohnya seperti perusahaan tidak membuang limbah ke sungai agar tidak mencemari lingkungan, kemudian memberikan upah yang adil dan tidak mempekerjakan anak di bawah umur, kemudian perusahaan membangun sekolah misalnya atau memberikan bantuan untuk masyarakat sekitar. Nah, ketiga, mengatur etika internasional dan tanggung jawab sosial. Nah, agar bisnis berjalan dengan baik, perusahaan biasanya membuat aturan atau standar etika. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari pelanggaran dan juga menjaga reputasi perusahaan dan menciptakan kepercayaan bagi masyarakat. Hal yang diatur pastinya larangan korupsi, kejujuran dalam bisnis, dan juga perlakuan adil terhadap karyawan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai etika dan juga tanggung jawab sosial, dan juga sekaligus menutup pembahasan di video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.